Secara hukum fikih udah amburadul Habib Lutfi itu. Makanya saya hanya ngasih saran ya dengan Habib Lutfi ya. Tolong ya, panjenengan ini bukan keluarga besar Derajat, bukan keluarga besar Ampel. Ya, bukan keluarga besar dari Wali Songo, tentunya dari keluarga besar Ampel. Tidak usahlah berbicara tentang perihal nasab keluarga besar Sunan Ampel. Jika panjenengan ini salah tingkah, akhirnya mengatakan sesuatu yang batil ya, yang bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga merubah tatanan sejarah yang telah masyhur, yang telah terikat dengan kuat. Oleh karenanya saran saya untuk semua keluarga besar klan Ba'alawi tidak usah bercerita tentang keluarga besar Wali Songo lah, karena banyak sekali sejarah-sejarah tentang Wali Songo ini belokan dan mengatakan sampai Wali Songo katanya tidak memiliki keturunan dari jatuh laki-laki ya. Ini sungguh sangat salah besar sekali. Kesepuhan, selain kesepuhan beliau juga tokoh besar NU ya. Betul. Yang seharusnya bisa menjadi contoh dan suri tauladan untuk para generasi NU, baik generasi muda ataupun generasi para kiai ya. Nah, tetapi untuk saat ini seperti yang kita ketahui, banyaknya polemik-polemik yang melanda beliau, seperti pemalsuan makom dan sejarah ya. Dan sekarang bertambah lagi tentang Jatman ya. Betul. Nah, ini sangat saya disayangkan sekali pada Habib Lutfi bisa sampai membuat sikap perjalanan kehidupan beliau di dalam ikut andil di dalam kepengurusan NU itu ternyata di belakang ada maksud dan tujuan tertentu yang kita tidak tahu sebenarnya yang direncanakan oleh Habib Lutfi atau dengan yang lainnya. Cuman ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya, yang tentunya kita sebagai generasi muda NU itu harus berpikir secara kritis. Ada apa di balik semua perjalanan tingkah laku yang dilakukan oleh Habib Lutfi, sehingga Habib Lutfi itu sampai berani membuat suatu permasalahan seperti pemalsuan makom, pembelokan sejarah, dan apalagi ini NU Jatman ya. Nah, ini sungguh sangat disayangkan sekali ini tingkah laku Habib Lutfi. Dan apabila memang hal ini benar-benar terjadi, dilakukan oleh Habib Lutfi, terbukti dengan fakta ya, data dan semua nyata, ini bisa terindikasi dan bahkan ini bisa diketahui bahwa Habib Lutfi itu bukan hanya dia tergolong sebagai seorang pembohong atau pendusta, bisa dikatakan beliau ini menjadi pengkhianat NU itu sendiri. Dalam arti kata, beliau ini bisa dikatakan musuh di dalam selimut, seperti itu. Dan kita tidak mengetahui maksud tujuan yang jelas dari Habib Lutfi itu, kita tidak mengetahui. Tetapi paling tidak ya, kita dapat mengerti sedikit sebenarnya apa rahasia di balik ini semua, karena ini tidak terlepas dari polemik-polemik tentang perkara nasab, pembelokan sejarah, terus pemalsuan makom. Itu seperti itu. Jadi kalau saya katakan yang dikhianati oleh Habib Lutfi itu bukan hanya para pendiri NU ya, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Kiai atas pandangan panjenengan. Semoga ini menjadi wawasan untuk para generasi muda kita, generasi Nahdlatul Ulama, dan juga pengurus-pengurus NU agar lebih waspada, gitu kan? Agar lebih waspada dari ya seperti yang panjenengan sampaikan, masih banyak juga musuh dalam selimut gitu kan. Makanya NU bisa kecolongan ini. Kok sampai bisa NU kecolongan seperti ini. Tapi ini barokah dari ini ya, dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman ya. Betul. Mungkin kalau tidak ada kajian ilmiah tentang perihal nasab, mungkin semua belum terbongkar. Jadi ini barokahnya ya. Sampai kemarin juga saya ini heran ketika mendengar suatu pengajian Habib Lutfi ya, yang dia ini jelas-jelas menyatakan mengulas suatu sejarah ya, kepalsuan sejarah yang mengatakan bahwa
Ja'far Shadiq Sunan Kudus itu putra Sunan Ampel ya. Iya. ada. Nah, ini kan pembohongan publik. Enggak, itu tidak ada dasarnya itu ya. Sunan Kudus itu bukan putra Sunan Ampel ya. Memang Sunan Ampel itu iya Samsul Dohiro ya. Kan itu. Memang Sunan Ampel beliau ini memiliki cucu ya. Putra dari Sunan Derajat yang bernama Raden Mas Ja'far Shadiq ya. Tapi Raden Mas Ja'far Shadiq ini bukan Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus itu menantunya Sunan Bonang. Jadi kalau Sunan Kudus ini dikatakan putra dari Sunan Ampel, berarti Sunan Kudus menikahi keponakannya sendiri. Nah ini secara hukum fikih udah amburadul Nabi Lutfi itu. Makanya saya hanya ngasih saran ya dengan Nabi Lutfi ya. Tolong ya, Panjenengan ini bukan keluarga besar Derajat, bukan keluarga besar Ampel. Ya, bukan keluarga besar dari Wali Songo, tentunya dari keluarga besar Ampel. Tidak usahlah berbicara tentang perihal nasab keluarga besar Sunan Ampel. Ikan panjenengan ini salah tingkah, akhirnya mengatakan sesuatu yang batil ya, yang bisa diketahui masyarakat, sehingga merubah tatanan sejarah yang telah masyhur, yang telah terikat dengan kuat. Oleh karenanya saran saya untuk semua keluarga besar klan Ba'alawi tidak usah bercerita tentang keluarga besar Wali Songo lah, karena banyak sekali sejarah-sejarah tentang Wali Songo ini belokan dan mengatakan sampai Wali Songo katanya tidak memiliki keturunan dari jalur laki-laki ya. Ini sungguh sangat salah besar sekali seperti itu ya. Ini tolong diperhatikan, sampaikan ke Habib Lutfi ya kalau bisa ya. Nanti masa ini masuk ke hukum fikih, masa ada Sunan Kudus putra Sunan Ampel menikah dengan putra Sunan Bonang ya kan. Nah, Sunan Bonang punya istri Dewi Saroh yang berputra Dewi Ruhila. Nah, Dewi Ruhila ini putra Sunan Bonang, Sunan Bonang putra Sunan Ampel. Lah kalau Sunan Kudus putra Sunan Ampel, berarti Sunan Kudus menikahi ponakannya sendiri. Ini kan muhrim, tidak boleh ya. Nah, ini untuk pelajaran lah untuk Lutfi lah ya. Kita masih lunak ya. Tapi kalau terus-teruskan ya kita juga bisa keras, karena itu memperburuk citra keluarga besar Ampel ya. Anda boleh pengajian di Ampel, boleh, terserah, monggo silakan ya, tetapi jangan masuk terlalu dalam, karena Anda bukan keluarga besar Ampel Surabaya. Jadi seperti itu peringatan dari saya untuk Anda, Lutfi. Iya, kemarin juga sempat ramai ya yang dievaluasi gini Kiai ya. Itu tentang runutan dari nasab Sunan Muria. Oh iya. Ya, mungkin Pak Jenengan tahu ya. Itu ya. Itu juga banyak yang mengevaluasi pemaparan ataupun silsilah yang diberikan oleh Habib Lutfi kepada Sunan Muria gitu kan. Kacau balau, ini banyak yang kacau itu. Yang jelas Habib Lutfi itu bukan keluarga besar Wali Songo ya, jadi tidak memiliki hak untuk bercerita tentang nasab silsilah keluarga besar Wali Songo. Jadi mending Anda ngurusi masalah silsilah keluarga Anda saja lah, begitu. Wali Songo itu hadir di Nusantara ini sudah 5 abad ya. Leluhur Anda baru kemarin lah, paling-paling baru 150 tahun. Jadi kalau menceritakan sesuatu itu harus berdasarkan data-data yang akurat, yang autentik ya, yaitu manuskrip tua yang tinggalan para leluhur Wali Songo, seperti itu. Jadi kalau untuk klan Ba'alawi udah tidak usah lah, tidak usah cerita tentang nasab keluarga besar Wali Songo. Takutnya jadi kayak gini amburadul semua. ada paman menikahi keponakan kan. Seperti itu.